Halo semuanya, selamat datang di sesi kedua, yaitu mengenai parameter dan return value. Nah, kalau di sesi sebelumnya kita udah belajar nih cara membuat fungsi ya. Sekarang di sini kita akan berfokus ke parameter dan return value-nya. Begitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingat ya, di sesi sebelumnya, fungsi yang kita buat itu dia statis ya, atau dia hanya menjalankan satu perintah yang ya udah itu aja. Kayak misal dia cuma bisa ngeprint ya, kita sebut itu dengan statis. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana kalau fungsinya itu bisa menerima suatu data, ya? Dan bahkan dia itu bisa mengolah nilainya dan memberikan outputan dari hasil yang dia olah. Nah, disinilah ya tujuan kita belajar mengenai parameter dan juga return. Begitu teman-teman. Nah, kita langsung aja ya. Nah, sekarang, apa sih parameter itu ya? Parameter adalah variabel yang digunakan untuk mengirim data ke dalam suatu function ya. Analoginya gini deh. Kalau fungsi atau function itu mesin, parameter itu apa yang mau kita input ya. Misal, kita ada mesin kopi ya, mesin kopi. Nah, mesin kopi itu adalah fungsinya. Kopi yang kita masukkan atau biji kopi yang kita masukkan itu adalah parameternya. Begitu teman-teman ya. Itu adalah analogi dari parameternya. Nah, sekarang di sini kita ada contoh nih ya. Def halo nama. Nah, nama ini ya adalah parameternya teman-teman. Kita tulis parameter. Kemudian untuk halo ini nama fungsinya ya. Dan def kita udah tahu def itu adalah definition. Nah, lihat di baris kedua ya. Parameternya itu bisa kita panggil di dalam fungsi teman-teman. Jadi parameter itu bukan pajangan aja ya. Begitu teman-teman. Jadi itu lumayan penting ya parameternya. Nah, ini kita bisa lihat kodenya ya. Ada def, nama function, parameter, dan blok kode. Nah, sekarang gimana dengan return value? Nah, kalau tadi parameter adalah inputannya ya, atau kita balik nih nganalogiinnya dengan mesin kopi ya. Mesin kopi itu adalah fungsinya, kemudian biji kopi adalah inputannya atau parameternya. Nah, hasil dari mesin kopi atau kita sebut saja bubuk kopinya ya, itu adalah return value-nya. Begitu teman-teman. Jadi kita bisa menganalogi nih, return itu sebagai outputannya, parameter adalah inputannya. Begitu teman-teman. Misal kita di sini ada fungsi matematika ya, def f x, y. Nah, kemudian dia tuh ingin memberikan output berupa hasil operasi, yaitu 2 dikali x ditambah y. Nah, kita udah punya nih mesin yang untuk mengolah suatu nilai. Tetapi kita belum punya inputannya. Inputannya kita panggil di sini. Kita memanggil fungsi. Nah, kemudian fungsi itu memberikan input 2,3, yang mana 2 adalah X dan 3 adalah Y. Begitu teman-teman. Nanti dia akan masuk ke sini ya. Nah, kemudian hasilnya adalah dihitung. Nah, dihitungnya di sini teman-teman. Return. Nah, outputnya akan disimpan di F2,3. Begitu teman-teman. Jadi sekarang F2,3 itu memiliki nilai 7. Ya, itu aja untuk return dan juga parameter ya. Sekarang kita langsung coba aja nih teman-teman di VS Code-nya. Oke, semuanya sekarang kita udah ada di VS Code ya. Sekarang kita langsung aja coba membuat fungsi ya dasar aja ya. Fungsi penjumlahan gitu. Penjumlahan. Ya. Terus parameternya kita taruh A dan B. Nah, kita mau outputnya penjumlahan kan bilangan A ditambah bilangan B ya kan. Nah, kita tulis aja di sini return A ditambah B. Kemudian kita buatlah di sini print penjumlahan ya. Nah, kita mau ngejumlahin dua bilangan nih. Kita asumsikanlah bilangannya adalah bilangan 4 dan bilangan 3. Begitu teman-teman. Ya, kalau kita run jadinya 7 ya teman-teman. Bisa begitu. Dan tapi kalian ingat ya, ini kan parameternya dia mintanya 2, betul? Dia minta 2 buah parameter. Kalau kita taruhnya di sini 1 aja ya, kayak gini, 4 jadinya. Dia akan error ya, type error. Nah, ini berarti kita tuh nggak boleh nih naruh kalau parameternya, jumlah parameternya itu berbeda. Misal di sini butuhnya 2, tapi kita di sini memanggilnya 1, atau sebaliknya itu nggak bisa teman-teman. Yaps, begitu.
Nah, sekarang kalau kita bikin fungsi mungkin yang lebih kompleks ya, kita ngegabungin string dan juga parameter ya. Def sambutan pagi misal. Kita buat di sini. Print selamat pagi. Terus kita print ini, print lagi selamat datang. Ya, kita bikin gini. Nah, kalau kita panggil ya fungsinya sambutan pagi, ya kita udah tahu ya outputnya akan muncul tulisan yang ada di dalam sini. Ya, seperti error. Sorry, sorry, sorry. Nah, yang terjadi adalah muncul teks yang ada di dalam fungsinya. Tapi gimana kalau kita mau membuat misal selamat datang Pak Bos, admin ya, owner dan semacamnya. Kita bisa menggunakan parameter ya. Di sini kita taruh dulu bentuknya f string. Masih ingat ya, teman-teman? Nah, di sini kita asumsikan nama parameternya let's say nama gitu ya. Terus kita tulis nama. Nah, kita di sini tinggal tulis sambutan pagi, terus parameternya apa ini? Oh, sorry. Terus parameternya adalah let's say owner ya, gini. Nah, kalau kita ini kenapa? Kalau kita run, ya yang terjadi adalah selamat pagi, selamat datang owner. Begitu teman-teman. Nah, kalau kita ganti lagi di sini, selamat datang, kita mau nulis selamat datang admin gitu. Nah, dia bisa teman-teman, selamat datang admin. Ya, begitu ya teman-teman. Nah, kalau kita memakai parameternya tambahan misalnya umurnya 19 tahun. Ini ya, kita taruh umur gitu. Print F, Anda berumur ini ya, umur. Nah, ini bisa teman-teman. Nah, misal teman-teman mau manggilnya itu banyak fungsinya ya, banyak berkali-kali. Misal orang kedua itu namanya adalah Stark, umur dia 25. Nah, ini sederhana teman-teman. Jadi kita nggak usah nih nulis satu-satu ya, sebanyak 4 baris ini. Kita cukup panggil nama fungsinya dan parameternya. Kalau kita run, ya ada dua ya. Yang pertama itu admin 19 tahun. Kok berumus ini? Berumur. Nah, kemudian yang kedua adalah Stark yang berumur 25 tahun. Begitu teman-teman. Ya, nah sekarang kalau kita pakai return, misalnya kita ingin gini ya, def, kita tulis aja deh, rumus gaya gitu ya. Jangan gaya lah, rumus luas aja. Luas persegi. Ini ya, kita tahu ya rumus luas persegi itu adalah sisi kali sisi, atau sisi pangkat 2. Atau sisi pangkat 2. Nah, sekarang kita tuh bisa aja langsung naruh parameternya di sini ya. Misal parameternya kan sisi dong, sisi. Nah, terus kita tulislah rumus dari luas persegi. Return sisi pangkat 2. Begitu ya, teman-teman. Nah, baru deh kita di sini bikin nih. Kan fungsi itu return untuk ngasih outputan, ya kan? Sekarang kita kasih contoh. Misalnya luas bangun pertama. Rumus luas persegi, parameternya kita isi, misal sisinya 5. Ya, sekarang kalau kita panggil luas bangun pertama, itu adalah nilai dari rumus luas persegi 5. Ya, ini kita bersihin dulu. Ya, kalau kita panggil ya kayak gini, adalah 25. Karena return ini akan memberikan nilai ke fungsinya. Ya, dan fungsinya di sini kita assignment-kan ya, atau kita tugaskan untuk menjadi nilai variabel luas bangun pertama. Begitu teman-teman. Ya, jadi untuk fungsi sederhananya kayak gini. Sekarang kita langsung coba nih di mini quiz. Let's go. Oke semuanya, sekarang kita udah ada di mini quiz ya. Tugasnya sederhana aja di sini untuk membuat 4 operasi aritmatika. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Sebelumnya kan kita udah pernah buat yang serupa mengenai operasi ini, tapi sekarang di sini kita membuatnya menggunakan function. Ya.
perlu diingat juga ya, untuk pembagian kita harus menggunakan, error handling ya. Kita udah belajar ini yang mengenai try exit, yaitu, error handling untuk zero division ya, atau pembagian dengan nol. Ini harus kita handle errornya. Oke, sederhana aja ya untuk mini-quiz kali ini dan yaps, cukup menarik mengenai parameter dan return value ini. Oke, dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.